Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi kita masih melanjutkan project yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah berhasil untuk login dan daftar. Hari ini kita akan membuat halaman untuk petugas dan untuk pengunjung, yang mana halaman petugas dan pengunjung itu dipakai apabila setelah user tersebut itu berhasil login. Nah, kita coba buka terlebih dahulu websitenya, localhost/perpustakaan. Nah, ini ya, kalau kita login, jadi di sini ada nama usernya adalah tes. Nah, kalau berhasil maka berhasil login. Seharusnya ini akan berpindah ke halaman tertentu yang diperuntukkan untuk level user sesuai username atau email tadi, yaitu tes. Nah, kalau kita lihat di sini perpustakaan, di sini itu ada dua user. Yang pertama tes dan yang kedua adalah user, dan setiap user memiliki level yang berbeda. Dan nanti level 1 itu kita pakai untuk menandakan bahwa user test ini itu adalah pengunjung ataupun anggota ya, pengunjung yang sudah terdaftar menjadi anggota. Dan user di sini, email user ini dia memiliki level 2 dan nanti akan dipakai untuk petugas. Jadi level 2 atau 2 ini kita pakai untuk menandakan bahwa user ini itu merupakan petugas perpustakaan. Nah, sekarang bagaimana caranya pada saat kita klik login itu menampilkan halaman sesuai level ini. Jadi kalau 1 itu pengunjung, kalau 2 petugas. Kita buka ke coding kita kemarin dan kita klik out. Nah, di sini pada saat kita login berhasil, kemarin masih menampilkan message berhasil login dan di redirect ke out lagi atau ke controller out ini. Nah, sekarang kita hapus saja ini. Nah, seperti ini. Biasanya pada saat kita login di setiap website itu ya, pada saat kita login itu data user yang login tersebut itu akan disimpan. Kenapa disimpan? Karena nanti pada saat di halaman lainnya yang berada di dalam user petugas ataupun di dalam user pengunjung itu akan dipakai, baik itu nama, email ataupun level dari user tersebut. Maka dari itu kita persiapkan datanya untuk kita simpan. Nah, biasanya kita simpan ke dalam session. Maka di sini coba kita buatkan sebuah variabel untuk menyimpan datanya. Session login. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita persiapkan data. Nah, datanya dari mana? Datanya kita ambil dari sini. Baik itu baris pertama ataupun baris kedua, tergantung mana yang sedang login. Dan untuk fieldnya yang akan kita simpan adalah email, nama, dan level. Terus di codingan ini pada saat mengambil data itu yang saya blok ini. Jadi yang saya blok ini adalah mengambil data dengan get berdasarkan apa? Berdasarkan email di tabel user dan akan disimpan di variabel login. Maka dari itu kita ambil data dari tabel user ini melalui login ini karena sudah disimpan di dalam variabel login. Nah, di sini kita simpan. Yang pertama apa tadi? Email, nama, dan level. Nah, di sini berarti email kita inisiasikan. Terus kita panggil login ini. Login. Terus di sini
email, koma, nama, login, nama, terus yang terakhir level, ini juga level. Nah, ini kita sudah menginisiasikan untuk data yang akan kita simpan ke dalam session. Nah, sekarang kita proses untuk menyimpan ke dalam sessionnya. Caranya kita panggil this, $this, strip tutup kurung siku, kita panggil session, strip, terus kita set underscore user data, dalam kurung kita panggil ini $session login, $session login. Nah, seperti ini. Terus langkah selanjutnya, kalau kita sudah menyimpan ke dalam login, maka kita akan mengecek level dari yang sedang login tadi itu levelnya apa. Kalau levelnya 1 berarti harus diarahkan ke halaman pengunjung. Kalau levelnya 2 berarti harus diarahkan ke halaman petugas perpustakaan. Berarti kita cek di sini jika $login level itu sama dengan 1, maka redirect ke pengunjung. Jadi akan diredirect ke controller pengunjung. Else, jika tidak, maka akan diredirect ke controller petugas. Tanda petik ya. Nah, seperti ini. Namun untuk controller pengunjung dan petugas kita belum buat. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu. Kita ke folder controller, kita klik new file. Terus kita buat pengunjung .php. Typo ya. PHP. Nah, setelah itu untuk codingnya kita copy saja dari controller out biar tidak lama. Kopas, terus kita kasih tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita buat kelas untuk default di controller pengunjung. Sebelumnya jangan lupa kita ganti untuk kelas out ini ya menjadi pengunjung. Nah, seperti ini. Kita buat kelas untuk defaultnya, public function terus kalau sudah kita mau menampilkan view apa di sini. Jadi kita akan menampilkan halaman utama untuk pengunjung. Kita harus membuat view-nya terlebih dahulu, kita simpan dulu untuk pengunjung. Terus kita buat folder baru di view ini ya. Nih, cari, terus kita buat folder, kita kasih nama dengan pengunjung. Nah, seperti ini. Terus setelah itu kita buat file di dalam folder pengunjung namanya index.php. Nah, seperti ini. Nah, untuk codingnya kita buka atau kita pakai milik Bootstrap di template kita, yaitu template sbadmin 2, dan pilih yang blank HTML. Nah, yang ini kita klik kanan, terus di sini ada open browser, kita pilih yang Google Chrome,
Nah, nanti kira-kira tampilannya seperti ini untuk halaman pengunjung ataupun halaman petugas. Kita copy semuanya dan kita masukkan ke dalam indeks. Nah, seperti ini indeks ya, indeks PHP yang barusan kita buat. Terus di dalam kontrol pengunjung kita panggil, berarti di sini this load view. Di sini tadi indeks ini itu berada di folder pengunjung, berarti kita tulis pengunjung /index. Nah, seperti ini, tinggal titik koma. Coba kita tes di coding kita, di website kita, apakah bisa jalan. Kita masukkan username ataupun email dan password, kita klik login, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini CSS nya belum nyambung, kita beneri terlebih dahulu. Kita ke sini ya, kita lengkapi kodenya. Kita buat base URL di sini, kita arahkan ke folder asset, karena untuk CSS itu kita masukkan ke dalam folder asset ini, berarti kita tambahkan asset. Seperti ini ya. Terus jangan lupa kita kasih tanda garing atau tanda garis miring. Nah, ini kita masukkan. Terus yang bawah ini kita masukkan juga. Oke, kita simpan dan kita refresh. Sekarang tampilnya sudah seperti ini, jadi mirip seperti yang ada di Bootstrap ini ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan merapikan tampilannya ini. Yang pertama, saya ingin di sini atau title ini itu dia bersifat dinamis. Jadi kalau ini kan dia statis ditulis di sini ya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara membuat biar dia dinamis? Kita kasih tag PHP dulu. Terus kita panggil misal di sini $judul. Nah, seperti ini. Kita kasih titik koma. Terus kalau kita refresh, dia error. Karena apa? Karena judul ini tidak diketahui. Maka biar dia tahu, maka kita definisikan di dalam controller. Di sini misal kita buat data judul. Jadi kita buat data array. Terus judulnya misal halaman pengunjung. Nah, seperti ini. Titik koma. Terus data ini kita kirimkan ke indeks ini, ke halamannya dengan cara ya di sini kita kasih koma, terus kita panggil nih data ini, data. Nah, kita save. Kalau sudah kita refresh, maka di sini halaman pengunjung tampil. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk siapa yang sedang login itu akan kita tampilkan di sini. Nah, ini untuk yang SB Admin 2 kita buat saja namanya perpustakaan. Kita cari ini ya, SB Admin 2, kita ganti dengan perpustakaan. Terus ikonnya kita hapus sehingga dia menjadi seperti ini. Dan untuk menu-menu ini kita edit. Jadi kita ingin itu seperti ini ya, menunya tanpa ada drop down-nya. Nah, seperti ini kan ada drop down. Nah, kita ingin di sini ada menu, main menu, terus ada sub menu. Nah, sub menunya tipenya seperti ini, bukan drop down. Kita lihat dulu codingannya. Ini kita hapus.
utility sampai sini ya. Kalau kita refresh maka yang dashboard sampai utility sini hilang dia. Yang ini kita hapus saja sehingga seperti ini. Terus spec-nya kita hapus. Ini ya, spec sampai sini. Oke, untuk garis yang atas ini kita kasih garis. Nah, seperti ini nanti. Sehingga nanti chart sama table itu untuk menu-menu yang ada di sini itu kita ambil dari database. Jadi nggak statis kita tulis di codingan ini. Jadi kita biarkan dulu seperti ini. Namun di bawah di sini itu kita kasih untuk long out atau untuk keluar dari aplikasi. Caranya copy saja salah satu dari tabel ataupun dari chart ini. Terus di sini kita ganti dengan long out. Terus href-nya kita buat terlebih dahulu untuk fungsi long out di out. Karena kita belum membuat fungsi long out-nya. Kita buat di sini public function long out. Nah, sekarang tadi kalau kita membuat session itu kan set user data ya. Nah, sekarang kalau kita menghapus session maka dia dikasih unset underscore user data. Nah, di sini this session unset user data. Dan datanya apa yang mau dihapus? Misal email yang pertama kali titik koma. Terus kita hapus juga untuk nama. Dan yang terakhir adalah level. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah selesai dihapus, maka kita pindahkan halaman saat ini untuk kembali ke halaman login. Maka kita redirect ke out agar dia kembali lagi ke halaman login sambil menampilkan pesan bahwa berhasil keluar. Nah, di sini kita kopas saja dari message atau alert yang ada di atas. Di sini kita tulis berhasil keluar misal. Di sini jangan danger ya, karena danger itu merah. Kita kasih success. Nah, seperti ini. Oh, ini ada double, kita butuhnya hanya satu saja. Oke, kita hubungkan ke out tadi. Jadi di sini kita buat tag PHP, terus kita panggil base URL, terus kita panggil out, kita arahkan ke long out. Nih. Coba kita refresh, terus kita klik, maka berhasil keluar. Sekarang ke halaman login, kita klik login, maka kembali lagi ke halaman ini. Oke, untuk sidebar kita sudah. Kita ke top bar ini ya. Kita pencarian nggak perlu di top bar, karena nanti setiap konten atau setiap pencarian itu akan kita masukkan ke dalam konten view atau di dalam user interface dari data kita. Maka dari itu ini kita hapus untuk pencariannya. Terus di sini ada notifikasi sama email, kita nggak perlu. Terus di sini ada profile, mungkin kita kasih long out saja ya, karena profile nanti akan kita masukkan ke dalam sidebar di sini. Terus di sini nanti gambarnya kita perbaiki.
Oke, kita ke bawah, kita cari di sini ada tab bar share ya, kita hapus. Terus tab bar navbar. Nah, di sini ada untuk pencarian juga. Nah, pencarian ini yang visible kalau dia ukurannya adalah XS. Jadi kalau kita kecilkan maka dia ada pencarian berupa pop up. Nah, yang pop up itu ada kodenya yang ini. Jadi kita besarkan lagi, kita hapus, kita nggak perlu. Color juga nggak perlu. Terus message juga. Nah, sampai ini ya. Nih, message kita hapus. Jadi ini garisnya kita tidak hapus, garis yang ini. Jadi kalau kita refresh, kita simpan dulu ya, biar kelihatan. Kita refresh, maka garisnya nggak ada. Terus profile setting activity log kita hapus karena kita tidak membutuhkan. Ini ya. Nah, seperti ini. Terus nama ini itu kita ambil dari session, nama siapa yang sedang login saat ini. Caranya di sini $this, kita panggil sessionnya, session user data, buka kurung, tutup kurung, yang kita ambil adalah nama. Nah, seperti ini ya, $this session user data, kita panggil nama. Kalau kita refresh, maka namanya test sesuai dengan nama yang sedang login saat ini. Terus gambarnya kita perbaiki. Di sini kita kasih tag PHP. Base URL asset. Kita refresh, maka gambarnya sudah tampil sekarang. Tinggal kita klik logout. Kalau kita klik logout, maka harusnya keluar ke halaman login. Kita perbaiki dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau dia ada data target, maka logout di sini jangan ditaruh di sini codingnya, tapi di mana logout model ini. Jadi kalau ada data target, lihat aja di sini. Kita cari, kalau ke bawah dia ada kelas di sini ya, yang ada ID-nya logout model. Nah, kita di sini perbaiki. Jadi ini itu adalah pop up pada saat kita klik logout ini. Nah, yang ini ready to leave. Nah, kita ganti kata-katanya ini ya, misal siap untuk keluar, contoh ya. Terus di sini pilih logout untuk keluar. Nah, seperti, dan harapnya kita arahkan ke coding logout kita. Base URL out slash logout. Kita save, kita refresh ya, kita klik, coba kita cancel, nggak terjadi apa-apa. Kita klik logout, kita berhasil keluar. Dan selesai untuk yang tebar ini. Terus di sini dia ada copyright. Nah, copyright ini tahunnya 2020, seharusnya sekarang kan tahun 2021. Nah, bagaimana cara agar dia itu tahun yang sekarang? Jadi dia itu dinamis, kalau tahunnya berubah maka akan ikut berubah. Nah, di sini kita buat tag PHP dan kita pakai fungsi PHP yaitu that.
dan yang kita pakai hanya tahunnya aja. Jadi kalau kita refresh maka tahun 2022, tadi kan tahunnya 2020. Nah mungkin untuk halaman ini kita selesai ya. Nah nanti setiap elemen-elemen ini, jadi di sini ada top bar, ini ada sidebar, ini ada footer, itu akan kita simpan di dalam template tersendiri. Jadi mirip seperti kita membuat halaman daftar dan halaman login, agar pada saat kita mau membuat banyak halaman, nanti kita tinggal panggil templatenya, sehingga banyak kode yang tidak tidak berulang-ulang. Jadi kan pemborosan apabila setiap kode untuk sidebar itu dimasukkan di setiap halaman yang ada di setiap admin ini. Jadi lebih baik dipisahkan dan kita panggil aja, sehingga cukup satu file. Nah, bagaimana cara memisahkan elemen-elemen? Ya mirip seperti yang kemarin kita lakukan. Nah, kita blok dulu dari atas sampai ini ya. Di sini ada blank page. Nah, ini blank page yang menandakan bahwa ini letak kontennya. Kita blok sampai sini, kita Ctrl X atau cut. Kita buatkan file baru di template, klik kanan, new file. Kita kasih nama header. Nih ya. Terus kita kopas sini dan simpan. Oke, selesai. Terus selanjutnya kita ketik new file, kita kasih nama mfooter.php. Kita copy terlebih dahulu codingnya dari div ini ya sampai selesai. Ctrl E, kita simpan dan hanya menyisakan satu baris. Nih, Ctrl V. Terus kita refresh, maka dia hanya menampilkan blank page karena indeksnya ini. Mengapa demikian? Karena di dalam controller pengunjung itu belum memanggil template yang kita buat tadi atau kita pisahkan dari file index PHP-nya. Sekarang kita panggil agar menjadi satu kesatuan seperti yang tampil sebelumnya. Di sini kita panggil template, terus kita panggil mheader.php. Nggak perlu ya. Terus di sini mfooter. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, sekarang kembali mirip seperti yang sebelumnya. Nah, kita anggap ini selesai terlebih dahulu ya. Kita buat untuk yang level 2, yaitu level petugas. Jadi, di out tadi, kalau yang sedang login itu petugas, maka akan diredirect ke controller petugas. Nah, kontrol petugas itu hampir mirip seperti pengunjung. Kita kopas saja dan tinggal ganti namanya menjadi petugas. Jangan lupa kelasnya juga diganti menjadi petugas. Ini huruf kapital ya. Terus di sini harusnya petugas, folder view-nya ya, petugas. Nah, seperti ini. Selesai. Misal di sini bukan halaman pengunjung tapi halaman petugas. Untuk title-nya atau untuk judul halaman kita. Dan untuk view-nya, pengunjung ini kita copy. Terus kita ganti nama dengan petugas. Nah, seperti ini. Indeks ini ya kita ganti aja misal blank page-nya yang ada di petugas ini, biar beda ya, menandakan bahwa nanti beda. Karena kalau sama-sama blank page nanti takutnya sama, jadi nggak tahu apakah ini petugas atau
pengunjung. Jadi kita kasih petugas. Nah, seperti ini. Coba kita login pakai yang user ini. Kita logout, kita login, maka sekarang ini sudah tampil petugas. Nama user yang sedang login itu sudah benar. Judulnya halaman petugas. Jadi untuk yang Amit cepet ya, tinggal copy paste aja. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membuat bagaimana menu ini itu kita buat secara dinamis, yang kita ambil dari tabel yang ada di dalam database perpustakaan ini. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.